Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anak apa kabar? Ibu harap semuanya sehat semua. Di sini Ibu di kelas 11 TKP 1 sampai 4 diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Untuk otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, materi yang akan kita bahas ada 5 bab, yaitu meliputi yang pertama ruang lingkup kehumasan, yang kedua regulasi kehumasan, yang ketiga halayak humas, yang keempat profesi humas, dan yang kelima pelayanan prima. Itu untuk materi di semester pertama. Sedangkan untuk materi di semester kedua ada 5 bab juga, nanti akan kita bahas di semester yang kedua. Mudah-mudahan di semester yang kedua kita sudah bisa tatap muka. Untuk yang pertama, untuk memperkenalkan diri, saya yakin kalian sudah tahu semuanya. Saya Ibu Desi, mungkin kemarin di kelas 10 kita belajar IPA materinya. Nah, di kelas 11 ternyata kita ketemu lagi, tapi dengan materi pembahasan yang berbeda, yaitu OTK Humas dan keprotokolan. Untuk bab yang pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup kehumasan. Sebelum kita mulai untuk membahas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi yang pertama, yaitu ruang lingkup kehumasan, kita akan mempelajari beberapa macam submateri. Yang pertama sejarah kehumasan, yang kedua tentang yang kedua bisa dilihat di situ definisi humas dan seterusnya, nanti akan kita bahas, di mana diharapkan tujuan dari pembelajaran tentang ruang lingkup kehumasan adalah yang pertama memahami ruang lingkup kehumasan, yang kedua melakukan pengelompokan tentang ruang lingkup humas. Kemudian di sini ada fungsi humas, karakteristik peran, ada public relation atau humas itu sendiri, kemudian tujuan dari humas dan seterusnya. Yang pertama sejarah humas. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya bisa kalian baca sendiri, bisa kalian pelajari sendiri di materi yang sudah Ibu sampaikan juga di situ dalam bentuk MS Word, bisa kalian download, bisa kalian print, dan kalian baca. Di situ kalau kita pelajari untuk public relation atau humas itu diperkenalkan di Amerika yang dipelopori oleh Ivy Leahy pada tahun 1906. Ivy berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara. Kemudian tinggal kau baca sendiri itu public relation di Indonesia dimulai sejak tahun 1950 seiring dengan perkembangan politik dan kenegaraan saat itu. Pada waktu itu pemerintah Indonesia menyadari perlunya untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Di situ bisa kalian baca, yang pertama menggunakan istilah public relation itu oleh Pertamina. Kemudian untuk definisi humas sendiri adalah suatu usaha yang bertujuan guna membangun dan juga untuk mempertahankan citra, reputasi, serta komunikasi yang baik dan juga bermanfaat antara perusahaan atau organisasi dengan halayak umum atau masyarakat. Itu adalah definisi dari humas. Sebenarnya semuanya sudah ada di situ, tidak perlu lagi lah Ibu membacakan satu persatu ya, menurut beberapa tokoh tentang definisi dari PR atau public relation atau humas dalam bahasa Indonesianya. Kemudian humas bisa disimpulkan sebagai humas adalah aktivitas komunikasi dua arah antara organisasi atau lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya,
saling membantu atau kerjasama, menghindari kesalahpahaman, dan membangun citra positif lembaga atau organisasi. Kemudian ada karakteristik humas, ada 4 ciri utama humas yang disebut sebagai karakteristik humas, yaitu yang pertama adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah antara instansi dengan halayak umum atau publik. Kemudian yang kedua sifatnya terencana, yang ketiga berorientasi pada organisasi atau lembaga, dan yang keempat sasarannya adalah publik atau masyarakat, yaitu sekelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Kemudian ada macam-macam humas yang menggunakan, contoh instansi-instansi yang menggunakan humas. Yang pertama ada humas pemerintahan. Humas pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Di sini hanya untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan mereka dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, itu manfaat humas pada pemerintahan. Kemudian yang berikutnya tujuan karakteristik yang melekat pada setiap program humas pemerintahan antara lain yang pertama program humas pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas dengan berbagai latar belakang, karakteristik, ekonomi, pendidikan yang beragam sekali. Kemudian yang kedua seringkali hasilnya abstrak, sulit dilihat dalam waktu dekat bahkan panjang sekalipun karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan. Bahkan misalnya presiden pada periode ini 5 tahun nanti tidak akan selesai program humasnya, akan dilanjutkan di periode selanjutnya. Apakah beliau akan menjabat lagi atau sudah berganti orang, nanti humasnya akan dilanjutkan lagi, berkesinambungan. Itu maksudnya berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, program humas pemerintah selalu mendapat pengawasan dari berbagai kalangan, terutama pers, LSM, dan sebagainya. Kemudian selain humas pada pemerintahan, yang kedua adalah humas industri dan bisnis. Dunia bisnis atau industri itu menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam dunianya sehingga ada hubungan timbal balik yang merupakan ciri dan konsep humas. Kemudian hubungan dengan pelanggan contohnya. Kemudian selain humas industri ada humas sosial. Humas sosial yang pertama meliputi humas penegak hukum, lawyer atau advokasi atau pengacara. Nah, itu termasuk humas penegak hukum. Kemudian ada humas keagamaan, ada humas profesi, ada humas organisasi sukarela, kemudian ada humas organisasi internasional. Nah, itu nomor 5. Kemudian sekarang fungsi humas, ada fungsi utama humas ada 5, bisa kalian simak sendiri, kalian baca sendiri. Yang pertama contohnya menumbuh dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya. Yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya, dan seterusnya sampai yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Itu contoh fungsi utama humas. Nah, selain fungsi utama, ada juga fungsi humas menurut beberapa organisasi. Yang pertama contohnya itu ada fungsi humas menurut IHUMASA. IHUMASA itu apa? International Public Relations Association. Kemudian ada lagi fungsi humas menurut Janalis Janaid, itu seorang tokoh. Kemudian yang ketiga fungsi menurut Canfield atau Bertrand R. Canfield, itu ada definisi fungsi humas. Ada beberapa juga, ada fungsi humas menurut Edward L. Bernaus. Ada 5 menurut fungsi humasnya, tinggal kamu baca sendiri fungsi humas itu menurut tokoh-tokoh itu apa saja kan. Tidak mungkin Ibu sebutkan di sini satu persatu ya. Kemudian yang ketiga tugas atau manfaat humas. Ada beberapa juga, ada beberapa banyak manfaat humas. Ada 3 tugas humas dalam organisasi. Ada 3 tugas humas dalam organisasi. Yang pertama memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga, mengevaluasi program humas organisasi atau lembaga
khususnya yang berkaitan dengan publik. Jadi ada tiga tugas humas dalam organisasi atau lembaga ya. Pertama, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga, mengevaluasi program humas organisasi atau lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik. Itu tugas humas. Kemudian bagian penting dari pekerjaan humas dalam suatu organisasi. Tinggal di kamu simak sendiri. Yang pertama, membuat pesan atau image. Yang kedua, pengetahuan dan pengertian. Yang ketiga, menciptakan ketertarikan. Dan yang keempat adalah penerimaan. Oke, dari Ibu cukup sekian dulu. Nanti kita sambung di pertemuan mendatang. Kalau ada salah, Ibu minta maaf. Kita sambung lagi di pertemuan mendatang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.